Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama guru hebat dan guru penggerak dimanapun berada. Saya Sari Agustika Handayani Tambunan, saya calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Tebing Tinggi. Pada saat ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Rosmaulina Purba. Beliau adalah guru PJOK di SD 163094. Dan saya juga didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Hanifah. Ini adalah kegiatan pasca observasi dan kegiatan pendampingan individu 5 dengan tema rancangan program yang berpihak pada murid. Baik Ibu Rosmaulina, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu ya Bu. Boleh Bu? Ada beberapa pertanyaan, saya ingin mengobrol atau berbincang-bincang dengan Ibu mengenai kegiatan mengenai kegiatan observasi itu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Iya. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi ya Bu dengan materi pembelajaran kombinasi pola gerak permainan bola kasti di kelas 5. Iya. Baik Bu. Ibu observasi. Apakah bisa saya ambil waktunya Bu? Bisa Bu, bisa. Baik Bu. Ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bersediakah Ibu Bu? Bersedia. Kita mulai saja ya Bu. Siap Bu. Pertanyaannya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana ya Bu perasaan Ibu selama observasi berlangsung, kegiatan observasi itu Bu? Bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaan saya senang. Artinya kenapa senang? Berarti tambah juga wawasan saya Bu. Apalagi bukan guru penggerak, jadi sedikit pelajaran buat saya. Jadi apabila ada lagi nanti berikutnya, walaupun saya mengikutinya, saya juga paham sedikit-sedikit. Kalau begitu ya Bu perasaan Ibu, berarti Ibu merasa senang ketika diobservasi. Nah, saya mau mengulang kembali Bu, ketika Ibu diobservasi oleh rekan Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Tadi Ibu bilang merasa senang ya Bu? Senang. Merasa deg-degan atau enggak ya Bu? Sebenarnya deg-degan juga ada Bu. Namanya mau diwawancarai kan Bu, ya deg-degan lah. Cuman ya setelah berproses, ya senang. Senang begitu ya Bu, syukurlah Bu kalau begitu. Berarti Ibu tidak merasa terbebani ketika ada seseorang yang mengobservasi atau mengsupervisi Ibu di kelas ya Bu ya, berarti Ibu merasa senang. Baik Bu, kemudian Bu, bagaimana ya Bu proses pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah apa yang Ibu lakukan di proses di lapangan itu Bu? Ya, kalau proses yang saya lakukan di lapangan namanya bidang studi PJOK, ya saya membuat proses supaya bagaimana anak-anak itu merasa senang dalam kegiatan olahraga itu. Jadi mereka di situ saya buat supaya aktif mereka bergerak. Jadi dari situ kita tahu bahwasanya apakah anak itu sehat, apakah anak itu kurang sehat. Itu yang saya lakukan di lapangan. Oh, berarti proses yang Ibu lakukan selama di lapangan Ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Iya. Bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran Ibu dan Ibu memastikan apakah anak-anak itu sehat atau tidak sehat, begitu ya Bu? Iya, begitu. Baik Bu. Kemudian saya mau nanya ya Bu, dalam proses pembelajaran apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu alami? Iya, baik. Selama saya mengajar PJOK, ya mungkin semua pelajar mungkin mempunyai hambatan. Tapi di sini saya juga punya hambatan Bu dalam mengajar PJOK. Artinya hambatan itu hanya di pakaian. Jadi kalau kami olahraga kan harus berpakaian olahraga, tidak ada berpakaian sekolah, pakaian dinas. Jadi kendala saya di situ. Terkadang anak-anak ini kan Bu, sudah saya suruh membuat baju olahraga, tetapi ada juga yang besoknya lupa. Ada yang lupa. Nah itulah, jadi kalau saya tanya kenapa lupa? Lupa Bu, kesiangan bangun Bu. Lupa Bu, masih dicuci mama Bu. Itulah kendalanya Bu yang saya alami. Itu ada itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Selalu ada itu Bu, walaupun saya sudah mengingatkan berulang kali. Itulah dia kendalanya. Oh baik Bu, berarti Ibu mengalami kendala dalam hal pakaian atau kostum olahraga ya Bu? Iya. Anak-anak kadang lupa atau teledor. Baik, kemudian Bu, selain kendala dalam hal pakaian, apakah ada lagi hambatan atau kendala yang lain Bu? Kalau hambatannya mungkin satu fasilitas ya Bu.
Artinya apa, alat-alat olahraga itu kurang memadai juga. Jadi terkadang kami membuat alatnya sendiri, kami apakah sendiri, bentuk sendiri, kami modifikasi sendiri. Artinya supaya anak-anak itu tidak berhenti bermainnya, ada di situ yang dimainkan mereka. Contoh kami mulai pertangkap bola kan, kami buat kalau misalnya bola kasih tidak ada di sekolah, kami buat itu kertas, kami gulung-gulung, baru kami ikat pakai karet. Nah itulah kami buatkan jadi bola kasti. Artinya mereka tidak di kelas saja main. Iya itulah. Baik, wow, keren sekali ya Bu, ide-ide Ibu Dia. Itu kendalanya di pertama tadi di kostum dan kemudian di fasilitas. Di fasilitas itu mungkin kurang memadai ya Bu. Baik ya Bu. Kemudian Bu, saya mau tanya lagi ya Bu. Setelah Ibu mengalami kendala atau hambatan itu, adakah solusi yang akan Ibu ciptakan untuk menghadapi kendala itu Bu? Oke. Solusi yang saya buat, saya usahakan begini Bu. Artinya setiap saya masuk ke kelas, tetap saya ingatkan mereka untuk membawa baju olahraga. Tetaplah itu Bu, terus walaupun sudah kelas 6, biasanya kelas 6 itu kan daya ingatnya sudah tinggi, tapi tetaplah saya ingatkan mereka. Contoh hari Senin Selasa saya masuk ke kelas 3. Walaupun sudah ada roster, tetap saya ingatkan mereka Bu. Jadi kalau lupa, ya kita tidak tahu lagi kan Bu. Ya, namanya sekarang anak-anak kan. Tapi saya berusaha Bu, bagaimana supaya mereka tetap ingat membawa baju olahraga. Artinya supaya mereka tahu bahwasanya baju olahraga itu memang harus dipakai kalau di lapangan kan. Begitu ya Bu, baik Bu. Jadi cara Ibu mengatasi kendala itu atau solusinya, Ibu akan mengingatkan terus berulang-ulang kepada murid untuk selalu membawa pakaian olahraga. Dan kemudian tadi untuk yang fasilitas Ibu menciptakan alat peraga Ibu sendirian, bagaimana supaya murid itu tidak bermain ya Bu ya. Baik Bu, keren sekali ya Bu ya. Kemudian Bu, yang mau saya tanyakan lagi, setelah menemukan solusi tadi Bu, kapannya Ibu akan melaksanakan rencana aksi Ibu untuk menghadapi solusi yang Ibu terapkan tadi Bu? Kapannya? Rencana saya untuk menerapkan solusinya itu mulai minggu depan Bu. Minggu depan artinya mulai hari Senin, seterusnya lah itu. Sampai betul-betul mereka ingat membawa baju olahraga. Baik Bu, berarti mulai minggu depan Ibu akan terus mengingatkan, dan untuk kedepannya terus seperti berkelanjutan ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian kesimpulannya ya Bu ya, dari kegiatan Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, bagaimana kesimpulan dari kegiatan pasca observasi ini menurut Ibu? Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Sari. Kalau yang kesimpulan saya di observasi coaching supervisi akademik ini merupakan hal baru buat saya. Tapi dengan adanya seperti ini, itu menambah ilmu buat saya. Artinya apa? Saya nanti ke depannya boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Karena supaya saya bisa mengimbaskan tentang program yang berpihak kepada murid. Jadi saya juga baru tahu Ibu bahwasanya supervisi itu boleh dilakukan antara rekan sejawat, bukan hanya dengan kepala sekolah saja. Sekian. Baik Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya, kepada kita. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bu. Iya. Terima kasih untuk semuanya ya Bu. Iya, sama-sama Bu.